Jalur non-programming untuk menjadi seorang programmer yang pertama adalah interest atau tertarik gitu. Nah, sebelum kita masuk ke tertarik ini, mungkin kita harus sepakati dulu atau kita menyamakan sudut pandang dulu bahwa ada teori mungkin ya, teori yang menjelaskan tentang irisan. Nah, irisan ini mungkin kalau saya istilahkan gitu, kayak analogikan gitu istilah ini, irisan ini seperti misalnya motor gitu ya. Jadi kita bekerja sebagai kurir yang menggunakan motor gitu. Jadi motor itu ada di tengah irisan gitu. Nah, motor itu biasanya kita gunakan untuk nongkrong gitu, untuk nongkrong, untuk main ke teman, terus kemudian untuk beli sesuatu gitu. Tapi karena kita kurir, jadi motor itu juga kita pakai buat kerja gitu. Jadi itu kurang lebih konsep irisan. Jadi irisan yang di tengah itu pertemuan antara pekerjaan kita sama kita pergi bepergian di luar kerjaan, kita masih menggunakan motor. Jadi motor itu ada di tengah gitu. Nah, mungkin seperti itu ya hal dasar yang bisa saya visualisasikan seperti apa sih teori irisan ini. Nah, kenapa harus saya jelaskan dulu tentang sudut pandang sebuah irisan? Karena tertarik untuk jalur pertama menjadi programming ini menurut saya adalah ada faktor irisan, yang mana hal tersebut yang bisa lebih mendekatkan kita pada kesukaan kita akan programmer gitu, akan programming, walaupun ya kita belum terbayang pengen jadi programmer gitu. Jadi paling enggak itu dulu yang saya alami nih. Jadi memang ketika bertemu pertama kali sama komputer, jadi memang ada ketertarikan yang akhirnya saya cukup tertarik dengan komputer, karena saya kenal komputer itu lumayan, mungkin tidak masih kecil ya, bukan usia-usia yang suka belajar gitu sebenarnya, karena itu sudah masuk kuliah dan saya kuliah itu 2 tahun setelah lulus SMA gitu. Jadi bukan anak-anak sekolah atau mungkin ABG belasan tahun yang baru mendapatkan hobi sebagai seseorang yang bisa mainan komputer gitu. Hal-hal pertama yang saya temui paling enggak untuk teman-teman yang sekarang menjadi programmer adalah orang-orang yang memiliki aktivitas lain di luar programming. Nah, orang-orang ini biasanya mereka itu suka main game gitu, main game di komputer gitu. Jadi selain buat ngoding, ada hal menarik lainnya yang mereka temukan di komputer tersebut. Yang mana kalau di konsep irisan, bahwa yang di tengah itu adalah komputer gitu. Jadi di luar coding, di sebelah kiri coding gitu, yang di sebelah kanan dia main game gitu. Jadi irisannya ada di komputer tersebut. Nah, selain main game, biasanya teman-teman saya itu juga suka nonton film. Yang saat itu masih suka kayak download film bajakan gitu, terus kayak torrent gitu dan lain sebagainya gitu. Tapi paling enggak dia memang maniak di situ gitu kan. Nonton film itu, satu film kan sekitar 2 jam gitu. Jadi kalau 2 film ya sekitar 4 jam, itu lumayan banyak menghabiskan waktu. Jadi paling tidak ada waktu yang lumayan cukup banyak kita habiskan pada hal menarik lainnya selain kita bertemu coding gitu. Dan selain film mungkin juga anime dan juga hal-hal lain ya yang mereka itu ada di komputer. Nah, itu juga yang saya temui ketika ada di komputer gitu. Ternyata saya juga bisa melihat artikel-artikel berita internasional gitu, karena dulu mungkin zaman saya itu masih rame-ramenya koran dulu ya. Koran itu rame, ternyata ketika ada Google gitu, waktu saya pertama kali ada komputer gitu ya. Ya mulai dari zaman warnet sih juga sudah ada sih sebenarnya. Tapi paling enggak sebenarnya semakin lama kita di internet mencari sesuatu, ternyata banyak hal yang mungkin yang belum terbayang ternyata sudah ada dulu di internet gitu. Jadi kurang lebih itu sih yang saya dapetin di internet ya. Walaupun memang ya saya dari awal memang suka film sih, tapi dulu saya tahunya itu kayak bioskop Trans TV gitu. Tapi ketika tahu nih bisa streaming film, ternyata saya bisa stay lebih lama. Kenapa kita harus stay lama di laptop? Karena programming itu mungkin memang algoritma ya, mungkin memang logika gitu. Tapi kadang memang logika kita itu nggak nyampe ke situ, dan kita perlu momentum agar kita itu punya ide. Mungkin kalau cara A nggak bisa, kita bisa pakai cara B. Tapi kadang ada jeda waktu yang mana cara B ini munculnya agak-agak nanti gitu ya, ada timingnya gitu. Makanya kadang kita dikasih, walaupun taks itu sulit ataupun tugas gampang ketika kita kerja gitu, kadang dikasih timing gitu, timingnya kadang dilebihin gitu. Nah, itu dia, kadang kita dapat idenya agak-agak belakangan gitu. Nah, kalau misalkan kita cuman buka laptop mau programming aja, itu agak sulit tuh kalau tiba-tiba idenya datangnya agak telat gitu, dan kita jauh dari komputer gitu ya. Karena memang
aktivitas yang kita sukai itu ada di luar komputer gitu. Tapi paling enggak saya kan ngomongin tentang orang-orang yang masih belajar ya. Kalau sudah pro, sudah kerja, sudah profesional gitu mungkin beda cerita ya, jalan-jalan, work from anywhere gitu ya, bukan masalah penting lagi untuk jalur menjadi programmer ini gitu. Terus lagi kalau seperti yang saya alami dulu, saya baru punya laptop sendiri itu kan udah lumayan ini ya, udah sekitar 20-21 gitu kan. Jadi ketika pertama kali punya ya saya tidak bisa mengoperasikan gitu ya, nggak bisa mengoperasikan komputer. Akhirnya memang kayak hal-hal dasar seperti minta tolong install Windows dan aplikasi-aplikasi di dalamnya gitu, itu kayak riwa-riwi ke rumah temen, kadang juga ke teknisi. Di sini ada toko-toko teknisi yang dia itu bisa benerin gitu. Jadi bolak-balik ke situ, dan karena bolak-balik gitu kan kita ngelihat dia cara benerinnya gini, terus coba kita catat gitu. Akhirnya banyak hal-hal dasar yang memang perlu kita ketahui, karena ketika kita interview sebagai programmer itu kita tidak lagi ditanyain ya cara untuk menggunakan Google Drive seperti apa gitu kan, sudah nggak dijelasin masalah itu. Sedangkan kalau kita buta tentang cara-cara mengoperasikan komputer, kayak hal-hal basic seperti create new folder atau shortcut di keyboard gitu ya, pekerjaan kita bisa lebih lama di situ kalau kita nge-solve hal-hal yang sebenarnya itu tidak dibayangkan bahwa sama perusahaan yang mempekerjakan kita, ternyata kita juga belum pro dalam masalah-masalah itu. Jadi memang stay dengan komputer atau laptop kita itu harus ada daya tarik dulu agar kita bisa stay cukup lama gitu. Terus mungkin yang berikutnya, dan ini mungkin cukup penting ya, terutama orang-orang yang deket sama saya yang pengen bisa komputer gitu. Ternyata stay lebih lama di depan komputer itu juga membiasakan fisik kita, terutama mata seperti ini ya. Ini sebenarnya bukan kacamata minus, ini tuh cuman kaca anti radiasi gitu, biar mata nggak gampang lelah. Karena kalau dari pagi, kadang kalau malam tuh mata ini kayak berair gitu. Nah gitu. Jadi ketika awal-awal tuh memang agak menyakitkan ya, karena kita ngelihat layar komputer seperti ini. Apalagi kita yang memang nggak ada. Nah satu lagi ini skill dasar juga, cara mengatur layar, kecerahan layar agar cocok sama mata kita gitu. Itu kan mungkin hal-hal basic, tapi mungkin ada banyak orang yang nggak tahu gitu, dan ternyata kontras itu bisa kita kurangin gitu ya. Dan mungkin selain mata, mungkin posisi duduk, karena memang kita akan lebih lama duduk ya. Terus juga akhirnya mungkin lama-kelamaan dengan situasi fisik yang seperti ini, akhirnya saya mengerti kenapa di sosial media itu banyak orang yang dalam tanda kutip kayak pamer setup. Padahal sebenarnya ya bukan, karena posisi nyaman itu sangat mempengaruhi kita gitu. Bahkan mungkin kita akan lebih lama duduk sebagai programmer daripada jam tidur kita gitu. Karena kalau tidur mungkin ya beberapa jam, 6 jam gitu, tapi kita bisa duduk 12 misalnya sampai 14 jam gitu di depan komputer, itu bisa saja terjadi gitu. Walaupun ya mungkin kesehatan kita juga penting gitu ya, tapi hal-hal tersebut apalagi lagi lembur, deadline dan lain sebagainya juga hal-hal tersebut kalau kita nggak biasakan bisa memang sakit banget ya mungkin ya fisiknya ya. Dan mungkin selain posisi duduk, posisi mata, posisi leher dan hal semacam itu tuh memang harus kita latih juga. Jadi mungkin tertarik itu tanpa kita sadar, kalau kita suka nonton film depan komputer, suka main game depan komputer, mungkin kita tanpa sadar sebenarnya ya melatih fisik kita juga. Yang mana kalau kita masuk pengen jadi programmer gitu, tiba-tiba nggak kuat gitu, tiba-tiba sakit gitu, ya mungkin karena memang kita kurang membiasakan diri, karena memang kita nggak terlalu tertarik di depan layar dan kita cuma pengen jadi programmer aja. Dan itu juga tidak masalah kalau hal seperti itu tuh bisa bekerja dengan baik di perjalanan karir teman-teman yang sedang masih belajar gitu dan pengen menjadi programmer. Mungkin ini adalah video yang pertama dan mungkin masih ada beberapa video selanjutnya. Jika teman-teman punya cerita tentang ketertarikan pertama kali di komputer, bisa ditambahkan di kolom komentar. Saya Irsa dari Last Day, sampai ketemu di video berikutnya.